senyum yang begitu luar biasa ya. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Happy Easter ya. Puji nama Tuhan, saat ini semuanya dengan sukacita untuk datang untuk rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat dari depan sampai belakang semuanya senyum yang sumringah ya. Karena Tuhan bangkit bagi kita. Kita tidak mau sia-siakan. Allah kita bangkit saat ini. Kita mau benar-benar kita datang ke rumahnya Tuhan. Kita merayakan hari Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Sekarang ini kita datang sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi ini. Kita bangkit berdiri, percaya ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Kita merasakan sukacita, kita merasakan penyembahan yang luar biasa. Hadirat Tuhan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan menyimak kuasa. Amin. Haleluya. Haleluya.
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang bersuka cita ini Tuhan, kami sudah memperingati Jumat Agung, hari kematian-Mu. Dan pada hari ini, hari Paskah, hari kemenangan, karena kami tahu Engkau sudah bangkit buat kami dan menyelamatkan kami, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan Bapa di dalam surga. Pada ibadah Paskah ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, lawati kami semua Tuhan. Hari kemenangan Engkau sudah berikan kepada kami semua. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka semua, supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuliakan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hati pikiran kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya kemenangan yang Engkau berikan, kami merasakan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Baik yang melayani, mereka adalah mengasihi Tuhan. Kalau mereka melayani Tuhan, karena mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Baik pujian, baik sinar, baik musik, baik kolektan ya Tuhan, multimedia, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar, hari kemenangan, hari Paskah, kami boleh dapati kemenangan yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, tak lupa juga saya mengucapkan selamat Paskah ya. Pada Jumat Agung kita sudah merayakannya ya. Kita sudah tahu bahwa kematian Tuhan, darah Yesus yang mengalir dan menyelamatkan kita, sehingga hari ini hari kemenangan yang Tuhan berikan buat kami semua ya, baik seluruh sidang jemaat, kita boleh tahu dan yakin karena keselamatan itu harganya yang sangat mahal ya, dengan darah Kristus di juta ya, mereka disalib. Dia katakan itulah keselamatan. Ada orang-orang yang kiri kanan mereka katakan, Tuhan, kalau Engkau pergi, ingatlah akan kami orang yang berdosa ya. Kita tahu dosa itu sudah ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita boleh percaya dan mengenal kepada Dia. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan. Puji nama Tuhan. Saat ini ya, kita merayakan Paskah. Kenapa? Sukacita yang luar biasa, kebangkitan Tuhan. Tuhan kita hidup, Tuhan tak pernah mati ya. Tapi Tuhan kita hidup, bangkit. Kalau bangkit berarti hidup, tidak mati ya. Dan puji Tuhan ya. Mungkin biasanya kalau Paskah itu biasanya dilambangkan biasanya dengan telur ya. Kalau telur kita lihat dari luar mungkin mati ya, tapi ternyata di dalam itu ada satu kehidupan. Itu juga Tuhan ya. Dia mati dan bangkit dari itu untuk menyelamatkan kita, memberikan kemenangan bagi kita, memberikan kebebasan bagi kita. Saat ini saudara dalam keadaan apapun, Tuhan tahu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Masa kita sebagai anak-anak yang percaya, kita percaya dengan iman, Tuhan sanggup melakukan
segala perkara yang kita inginkan. Tuhan yang senantiasa selalu pimpin kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita berikan kesehatan, kekuatan. Ini semua karena anugerah Tuhan ya. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan menjamah hati kita, memberikan sukacita yang luar biasa. Ya, kita merayakan kebangkitan ini dengan sukacita. Karena apa dibilang apa? Melalui kuasa kebangkitan Tuhan itu, kita memperoleh kemenangan, pengampunan, ya, kesempatan, harapan baru, dan hidup yang kekal. Ya, kita tidak mau sia-siakan. Apalagi saat ini kita beribadah, kita datang beribadah. Ya, kita tidak sia-sia karena Tuhan bangkit. Coba kalau Tuhan tidak bangkit, percuma kita ibadah saat ini. Tapi karena Tuhan bangkit, ya, Tuhan hidup bagi kita. Tidak sia-sia kita ibadah pada saat pagi ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah segalanya bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan kiri kanan, Tuhan kemenangan bagi kita. Amin, haleluya. Amin. Katakan pujian ini ya. Allah dahsyat. Ya, Allah dahsyat. Tapi masih suaranya. Ya, masih kurang suaranya. Ya. Tapi kita percaya kalau Allah dahsyat, Allah bangkit. Katakan itu dengan sorak-sorai. Ya, kita mau bersorak. Hei, kita mau katakan itu. Ya, jangan malu-malu. Hei. Ya, kadang-kadang mungkin agak anggun kali ya. Hei, ya mungkin laki-laki jangan ya. Nah kalau laki-laki lebih lagi bersorak. Ya, yuk kita mau katakan lagi ya. Kita bebas oleh darah Yesus. Kita tidak mau terikat dengan belenggu-belenggu ya. Kita sudah dibebaskan setiap belenggu-belenggu. Kita mau benar-benar kita gerakkan kaki tangan semua, seluruh tubuh kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yuk, musik, haleluya, amin.
Tuhan anak Tuhan. Silakan duduk saudara semuanya. Luar biasa ya. Doanya rahasia Tuhan cuma tapi puji Tuhan. Tuhan inginkan seperti ini. Kita mau merasakan Tuhan Allah hadir. Dia bangkit bagi kita. Saat ini hadir di tengah-tengah kita untuk menjamah hati kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seluruh panitia HUT pelayanan 50 GPDI Kriya 50 ya.
semuanya. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita seperti yang Kau inginkan. Amin. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan, karena kami rindu menaikkan pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Oleh pada kesempatan hari ini Tuhan, Kau telah bangkit pada hari ketiga Tuhan. Ini menyatakan bahwa Engkau mengalahkan maut, sangat pun tidak ada karena Engkau yang bangkit bagi kami semua, orang berdosa. Oh haleluya Yesus, semua kutuk dosa, sakit, kami timpakan kepada Engkau Tuhan. Pada Tuhan yang tidak berdosa tetapi dibuat berdosa karena pelanggaran kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Tuhan. Karya terbesar Engkau Tuhan, Kau mati di atas kayu salib bagi kami semua Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan bagi kami Tuhan, menjadikan biji mata kami Tuhan berbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan, karena itu yang menguatkan bagi kami Tuhan, makanan hidup, yaitu roh kehidupan. Terima kasih banyak Bapak surga. Kami juga akan mempersembahkan persembahan Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dan sebab itu kami memberi dengan sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengar sabda Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan semuanya. Kita mempersiapkan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin berkembang ya, semakin maju di dalam Tuhan. Sambil menunggu kita nyanyikan pujian kita. Anak Allah Yesus namanya. Yesus
persembahan yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Amin. Haleluya. 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 Gak ada yang asam urat ya. Gak ada yang kolesterol kan? Sebab ada dua saya lihat sini tukang gempur kolesterol. Joget terus. Haleluya. Amin. Hari ini adalah hari Paskah, yaitu kita tentang ibadah. Tentu kemarin Jumat Agung berbicara kematian Yesus, dan hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan Yesus. Terima kasih buat Ibu Gembala, Tante yang sudah mempercayakan saya untuk melayani. Kiranya Tuhan memberkati. Nah saudara, tema kita hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai yang kelima. 1 Korintus 15 ayat 3 ayat 3 sampai yang kelima. Lagi 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5, dan saudara dengar baik, saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sana sini lapangan hari ini, baik perkemahan, taman mini, villa-villa penuh dengan orang merayakan Paskah. Mulai dari Jumat kemarin sampai minggu depan pasti masih banyak ibadah perayaan, yaitu Paskah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sana banyak melakukan ekspresi-ekspresi yang merenungkan atau yang mengingat kembali peristiwa karya keselamatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu yang sangat penting bagi Rasul Paulus dan yang disampaikan kepada jemaat Korintus? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu kalau itu sesuatu yang sangat penting, maka kita akan merespon dan menghargainya, menerimanya sebagai yang sangat berharga dan paling berharga di antara segala yang kita miliki. Paling sangat berharga di antara segala yang kita lihat di bumi ini. Rasul Paulus berkata, telah kusampaikan yang sangat penting. Dikatakan ini menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penting kebangkitan Yesus kita pahami bahwa ini adalah sesuatu bukan sekedar secara histori keselamatan kita, tetapi ini adalah bagian dasar daripada iman Kristen itu sendiri. Amin. Saudara, kalau kita tidak memahami bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar dari Kristen kita, maka kita tidak keliru menjadi Kristen yang benar. Kita harus paham itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kematian Yesus adalah di mana di sana merupakan perdamaian dengan Allah, di mana kita diperdamaikan oleh kematian Yesus kepada Allah. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh, manusia telah berdosa, menjadi kehilangan hubungan dengan Allah, kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa menjadi tembok, dosa menjadi jurang pemisah, dosa menjadi penghalang. Manusia tidak punya komunikasi yang baik dengan Allah lagi. Saya mau pesan, inilah yang dibereskan melalui kematiannya. Dia menebus. Saudara,
kematian Yesus adalah kematian kita. Amin. Kematian Yesus adalah kematian kita. Kebangkitan Yesus, kehidupan Yesus haruslah menjadi kehidupan kita juga. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa sekali lagi Paulus bilang yang terpenting adalah berbicara kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita, dan itu adalah dasar daripada iman kita. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya Filipi 3:10-11 di sana, apa yang menjadi sebuah yang terpenting termahal bagi Paulus di sana dikatakan yang menghendaki adalah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan memiliki persekutuan dengan Kristus dan penderitaan Yesus. Saudara, sehingga karena ini bagian terpenting, dan ini juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, maka Paulus memiliki keinginan yang tertinggi, termahal, terdalam, yang menjadi kerinduannya yang paling dalam, mengenal. Amin. Mengenal. Saudara, mengenal itu adalah sesuatu harus menjadi keinginan kita, kehausan jiwa kita, harapan kita, keinginan yang dalam kepada Tuhan. Paulus tidak bilang gini, dia tidak mengingini supaya Tuhan kenal dia, tapi Paulus bilang supaya dia mengenal. Karena Paulus tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, mengenal kita semua. Amin. Dia tahu tentang kita semua. Tapi persoalannya bagi Paulus, apakah aku mengenal? Mengenal di sini adalah bicara hubungan, relasi yang baik. Amin. Bukan sekedar kenal begitu sehelu saja, tapi berbicara memiliki hubungan. Mengenal di sini berbicara sahabat. Mengenal di sini berbicara memiliki, yaitu interaksi antara kita dengan Allah. Banyak orang bilang aku mengenal Allah, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, tapi dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dia tidak memiliki komunikasi yang baik dengan Allah. Dia tidak pernah berinteraksi dengan Allah. Hidup semaunya saja, hidup sesuka-sukanya saja. Bahkan dia hidup berdasarkan hanya kekuatannya. Saya ibadah ucapan syukur satu tahun kemarin di Rawabanti, saya sampaikan ada seorang pengusaha datang kepada saya. Dia ingin konseling, dia ingin sharing. Mungkin dia berpikir, apa saya lakukan ini semua? Dia sudah 70 tahun. Dia dari tinggal satu, karena dia cakut, diberikan ke anaknya gagal ginjal, biaranya meninggal juga, dia meninggal. Lalu dia mengasihi Tuhan, dipakai Tuhan menjadi orang yang suka bantu pembangunan perintis-perintis. Saya pulang 2 puasa dari Lembang itu, hari Selasa ditelepon, saya turun hari Rabu sore, dia tunggu, panggil KPK. Itu yang namanya penting dan capek, Pak. Kalau begitu kita ketemu paling dekat saja. Kembali kami di Harvest, ada tempat ngopi di sana, banyak. Amin. Banyak ngobrol, yang mengeluh untuk apa saya lakukan semua. Rasa jenuh dia ada. Jadi rupanya sesudah dia itu, dia bilang, untuk apa saya lakukan semua ini? Oh, saya sudah cukup. Saya sudah tua. Saya harus pergi ke sana, lihat pelayanan, lihat sini, lihat sini, lihat sini, lihat sini. Saya harus pergi ke material untuk bantu. Ini itu dia itu. Dia rasa bosan. Mungkin dia rasa jenuh. Atau saya tidak tahu, mungkin dia mengalami tekanan ekonomi, saya nggak tahu. Tapi dia merasa untuk apa? Yang paling parahnya dia bilang gini, saya tahun ini kurang lebih 6 miliar dikeluarkan untuk pembangunan gereja-gereja perintis katanya. Tapi rumah saya aja masih kredit. Lucu ya? Amin. Saya bilang gini, justru saya salut sama Bapak. Saya salut sama Bapak. Sebab itu pentingnya pekerjaan Tuhan Bapak. Amin. Rumahnya masih kredit, dia tinggal di Bogor. Saya sendiri salah satunya yang terus kemarin masuk ke rekening saya dan harus saya salurkan untuk pembangunan itu. Apa saya kasih kepada orang itu atau tidak? Karena saya lihat udah berapa kali, 3 kali turun, belum clear-clear. Saya lihat kenapa bahan sudah tertumpuk di material nggak dibangun, kayaknya uang makin nggak ada.
Apa saya kasih langsung ke pendetanya untuk ke rekening? Dia panggil saya Laek. Dia bukan orang Medan, tapi dia panggil Laek. Dia orang Chinese, tapi suka panggil saya Laek. Saya bilang, kalau gitu Pak, gak apa-apa, masuk saja ke rekening. Nanti saya kendalikan tenang bangunannya. Amin. Tapi saudara, saya berkata demikian. Oh, kalau Om ada sampai hari ini adalah benda Tuhan, ini adalah sesuatu yang berharga, yang paling mahal. Dan tetaplah setia. Dan jangan sampai gugur 70 tahun. Kalau secara fisik, tidak salah. Ini bahaya kalau dia tidak setia. Amin. Haleluya. Oh, jangan sampai gugur. Bertahanlah sampai titik akhir dan akui, dapatkanlah, terimalah mahkota yang diberikan disiapkan oleh Yesus itu. Oh gitu ya. Besoknya lagi Paskah, aku udah kirim itu tuh pembangunan di sana ya. Amin. Semangat. Dia memberi, dia melakukan kecintaannya kepada Tuhan. Sebenarnya udah 70 tahun, apa lagi mau dicari? Haleluya. Kalau udah umurnya 50 tahun, nggak usah terlalu banyak angan-angan yang lain. Amin. Pikirkan saja perkara-perkara di sorga. Haleluya. Pikirkan saja bagaimana bisa saya melayani. Masih bisa berdiri, saya harus melayani. Amin. Jangan nanti nggak terseok-seok kakinya, saya mau kerja buat Tuhan. Nah, bikin susah itu mah. Amin. Seringan kita gitu saudara, kalau kita sudah sakit, kita sudah nggak bisa bikin apa-apa, baru kita bilang gini, kita baru bernasar sama Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau kerja buat Tuhan. Ya kalau soal akal-akalan sama Tuhan nggak kalah akal sama Anda. Amin. Haleluya. Mengakalin. Kan gitu saudara. Tapi saudara, cintailah Tuhan. Seperti yang bilang Bapak ini, saya juga terkejut di rumahnya, di sebuah perumahan masih kredit. Saya kaget, masih kredit sama om dia. Saya juga pikir gini, mereka mah susah seperti ini, levelnya sudah dia belum gol ini. Saya pikir, saya tapi saya harus kuatkan dia, amin. Betul saudara. Masih kredit buat dia. Dan saya tahu ada hamba Tuhan ini di Bandung sampai 80 juta yang miskin, saya tahu. Dan satu bulan itu bukan 1-2 juta orang yang dibantu. Saya tahu. Dan dia jalankan roda bisnisnya saudara, lalu dilakukan itu. Saya tahu betul. Tapi saya tahu kenapa Bapak itu lakukan ini. Dia tahu waktunya tidak lama lagi. Dilihat dari sisi umurnya dia, amin. Dan dia bilang, kalau saya sampai bisa bawa mobil ke Jawa kemana dengan jinjang sapu, saya bawa ini hanya karena Tuhan, amin. Saya bilang begini sama dia, oh, seandainya saya nggak lakukan itu, rumah saya lunas, iya. Tapi kayaknya om lunas juga, saya bilang. Ah, maksudnya apa? Iya, kayaknya. Karena itu yang buat itu om tertahan, nggak lunas-lunas om. Jadi maksudnya apa lunas ini? Nanti om, nanti. Oh begitu ya, om bisa pilih hemat sedikit, lunas rumah, tapi om lunas. Lebih baik saya seperti ini terus kata yang panjang umur, amin. Kalau soal mati takut semua kita. Haleluya. Padahal saudara, di sini kita lihat Paulus bilang mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Banyak di antara kita sudah dalam Kristen tapi tidak mengenal kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu adalah memberikan kita kehidupan, amin. Kuasa kebangkitan memberikan kita kemenangan. Kuasa kebangkitan itu memberikan kita kemerdekaan, kebebasan. Hiduplah dalam kebangkitan Kristus. Nah pertanyaannya, kalau ini kebangkitan Kristus ini menjadi kemenangan, dari pemulihan, dari kesembuhan, dari kemerdekaan, dari kelepasan, banyak. Lalu bagaimana kita hidup dalam kebangkitan itu? Kan sering kita bilang, namun kita tidak menghidupi kebangkitan itu sendiri. Bagaimana kita hidup dalam kebangkitan? Caranya kita hidup dalam kebangkitan itu. Tapi saudara, saya ada ayat lain yang saya katakan sebenarnya hidup dalam kebangkitan itu, saya ada ayat lain. Tapi tadi ada yang lebih pujian, memimpin pujian mengajari saya khotbah, memberikan saya bahan khotbah.
Itu sebabnya kalau ada pemimpin pujian saya suka catat-catat, karena saya dapat sesuatu. Makanya pemimpin pujian itu memang itu punya tanggung jawab yang besar. Sebab kalau pemimpin pujian repot, saya percaya pengkhotbahnya akan lebih repot. Betul. Itu sebabnya saya lebih senang kalau khotbah saya senang. Karena pemimpin pujiannya luar biasa. Saya pernah khotbah mendekati 3.000 orang, tapi karena slow, saya bingung sendiri di depan. Tapi ketika saya selalu di sini, saudara, saya selalu mendapatkan bahan. Saya diberi pendidikan sekolah kita oleh pemimpin pujian. Bagaimana kita hidup dalam kebangkitan Kristus? Ya tadi, Ku telah mati, amin, dan tinggalkan, amin. Hidup dalam kebangkitan Kristus kita harus mati dulu. Mati dalam hawa nafsu kita, mati dalam keakuan kita, mati dalam, saudara, katakanlah keserakahan kita, mati dalam sikap-sikap kita yang daging. Mati nggak suka ngambek lagi juga ya, amin. Mati nggak suka, saudara, gampang kecewa, haleluya. Mati nggak suka cepat berpikir salah, haleluya. Kadang-kadang kan jemaat itu suka berpikir salah. Kalau gembala mungkin lagi sakit kepala, keluar sedikit ada ini, gembala sakit hati sama saya. Serba salah. Jadi kita disuruh terus selalu pakai Pepsodent tersenyum terus. Dia tahu, dia pikir pendeta nggak punya masalah. Syukur-syukur kalau pendetanya nggak punya tagihan debt collector ya. Amin. Beban. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sering itu terjadi. Tetapi kita harus. Saya suka bicara dengan anak saya di hari-hari ini, saudara. Saya suka jadi anak Tuhan itu gak gampang. Tapi saya harus banyak belajar. Saudara, gampang kita ngomong. Bapak-bapak, kasih itu lemah lembut. Gampang. Tapi saya takut kalau kopi terlambat, lemah lembutnya hancur juga. Iya kan? Ibu-ibu, kasih lemah lembut, sabar, murah hati. Saya takut kalau saya curiga kalau nanti ini THR dipotong separuh, kira-kira apa? Saya takut seperti yang di YouTube jadi tempat tidur gosok-gosok parang itu, sudah ini. Suami yang tidur di gosok-gosok parang nanti di YouTube kamu. Maksudnya langsung dia ambil itu, saudara. Ya kasih, saudara. Bapak-bapak yang suka simpan-simpan sembunyiin, akhirnya bertobat, dia kasih, saudara. Daripada urusannya dipotong nanti. Kasih. Udah bicara, prakteknya yang susah. Haleluya. Oh, orang yang di dalam Tuhan itu dia suka berkorban. Itu mudah bicara, bos. Dia suka memberi, dia jujur dalam keuangan. Itu mudah bicara, gampang. Yang paling banyak masuk neraka akibatnya di pendeta, saudara. Karena banyak dia ngomongin, saudara. Tapi bahaya ini, saudara ini. Saya pernah berdahara, saudara. Amin. Mudah ngomong, prakteknya yang susah, bos. Susah. Nah, pendeta kan gitu. Kalau dia pemimpin pujian, dia semangat seperti Pak Projo bilang, oh, pemimpin pendeta paling susah, betul. Dia kalau suruh pujian tidak. Perlu dengan image. Tapi kalau dia di depan, saudara lompat semeter. Mudah ngomongnya, saudara, ya? Tapi bila dia disuruh, dia jaga image. Ya. Tapi saudara, penting bagi kita bahwa kita memahami bahwa kebangkitan Yesus adalah hidup saudara dan saya, amin. Tanpa kebangkitan kita tidak punya harapan. Roma 5 ayat 10. Jadi saudara, tanpa kebangkitan kita tidak punya harapan. Tetapi karena justru Yesus bangkit dari kematian, maka kita punya harapan keselamatan. Tidak sia-sia menjadi percaya. Dan melalui kebangkitannya itu terjadi kemenangan. Kemenangan, menang terhadap kuasa dosa, menang terhadap kuasa amarah, menang terhadap kuasa kekhawatiran, amin. Menang terhadap belenggu-belenggu. Belenggu apa? Terjepit. Ekonomi lagi masalah. Sekarang ini lagi berat toh. Amin.
terjepit dengan berbagai macam penyakit. Haleluya. Yang sakit saya kasih tahu, kebangkitan Kristus adalah menyembuhkan saudara. Haleluya. Tangkap itu baik-baik. Bilang di hati, kebangkitan telah menyembuhkan. Praktek iman. Coba praktek. Saya ada bantuan anak saya sendiri supaya lagi. Calonnya lagi bangun. Selama ini saudara memang dekat bapaknya yang maju terus, ya kan? Jadi enak. Akhirnya saya berpikir begini, anak belum dilatih imannya, saya belepotan nanti. Jadi dia harus hadapi, dia harus berproses. Saya panggil dia, saya marah mereka. Kenapa itu bangunan tidak lanjut? Dia diam. Kenapa tidak dilanjutkan? Dia diam. Dua-dua saya panggil. Hal kecil saja tidak lolos. Lalu kemana fungsi iman? Maju, lakukan, doa, puasa. Saudara sedikit galak. Anak saya kalau saya galakin saudara, karena dia lebih pintar ilmunya saudara saya lebih tahu dari saudara. Tolong, saya bilang kalau tadi pagi saya bilang tolong sini. Kamu itu pengerja. Betul dia anak saudara, tapi dia pengerja. Duduk, kamu pengerja saudara. Duduk saya pengerja. Duduk. Kamu bangun pagi, bereskan ini, kamu bekerja. Nanti kalau lo kasih makan kalau sudah kasih cuci kepala yang kasih anak-anak kamu sudah. Ya anak terima saudara. Ya pikir saya kepala juga saudara kata-kata. Tapi saudara memang perlu saudara, amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Yohanes 3:16 ini, karena begitu besar kasih Allah, saudara bisa lihat sehingga yang menurunkan anaknya yang tunggal. Kita menerima keselamatan dari Kristus. Kita menerima kuasa dari kebangkitannya. Keselamatan kita terima dari Kristus. Kematiannya mengampuni saudara, kematiannya menggeser segala dosa-dosa kita, kematiannya menyingkirkan setiap kesalahan kita, amin. Kematiannya melepaskan kita dari belenggu yang sedang terikat oleh kuasa dosa. Maut, Roma bilang bahwa kuasa dosa itu maut, kematian. Itu menyingkirkan, kita disingkirkan. Tetapi kebangkitannya memberikan kita kemenangan, kehidupan, amin. Haleluya. Dikatakan kita menerima keselamatan dari Kristus, kita menerima kuasa kebangkitannya. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu memiliki kuasa terhadap orang percaya, bukan sekedar Yesus bangkit, tidak. Jadi kebangkitan Yesus itu sebenarnya sudah mengalirkan kuasa kepada saudara dan saya. Saudara dan saya bukan orang lemah lagi, tetapi orang yang sudah punya kekuatan kuasa Kristus. Itu sebabnya dikatakan tadi pemimpin pujian, kalau itu iblis telah dipatahkan, dilumpuhkan, bagaimana metodenya? Iblis katanya dilumpuhkan, diinjak-injak. Ada yang lain dipukul. Saya bilang sama kamera kita, saya bilang kalau saya iblis, saya blender lebih halus. Itu lebih halus. Dia ketawa, oh itu om katanya. Iya, ketika pemimpin pujian, iya ya, di blender saya lebih halus, bisa disaring. Gak jadi jus, saya pikir. Kita punya gaya masing-masing tentang mengartikan hal itu. Tetapi sesungguhnya Anda dan saya punya kuasa. Amin. Kita punya kuasa. Kalau jalan malam-malam dari pohon bambu-bambu yang bergeser, dan bilang gini, jangan Yesus, itu bambu bos. Bambu yang bergeser akan tinggi. Kasih orang percaya. Jalan. Belum ada hantunya, sudah nyanyi dari luar saudara. Darahnya amat kuasa. Belum ketemu hantunya saudara. Takutan, betul? Saya pernah minta antar pendeta. Waktu pelayanan kami mau masuk dulu masih banyak bambu-bambu. Dia naik motor, antar dulu saya ke dalam. Dia bilang, kau jalan kaki aja katanya. Jadi jalan kaki saya dari depan ke dalam, saya takut dia pulangnya sendiri. Memang di bawah itu bambu-bambu banyak nih. Mobil kan, ya kan? Jadi kan kalau bergeser bambu itu kan kena angin. Itu saudara, bambu bisa salah mengerti jemaat itu. Anak tuh pendeta pikir itu bergeser. Yesus, dalam nama Yesus, pergi katanya. Sudah merdeka tapi dikuasai ketakutan, kan? Haleluya. Sudah merdeka berpikiran negatif terus, haleluya.
kamar mandi mudik malam-malam, ibu-ibu bapak belum pulang sendiri kan toh. Kucing yang dorong kabar nih. Ada kuasa dalam darahnya. Katanya sudah menang, tapi pikirannya masih kalah, men. Perasaannya masih kalah, dikuasai ketakutan. Haleluya. Betul. Kadang-kadang kan ngomong gampang. Saya pernah ibu rohani saya saat ini ada jemaat dirasuk setan. Dia bilang, masih pekerja. Beres kan, doakan. Bayangkan baru tamat sekolah pendeta, sekolah kitab, berguru mati-matian sendiri. Besoknya saya tanya, kenapa tante nggak ikut? Saya takut kan ya, saya takut. Menyelamatkan diri saya pikir. Saya bilang gini, harusnya tante maju. Kalau tante umurnya di luar, kalau tante mati, tante udah tua. Saya masih panjang masa depan saya begitu. Amin. Iya dong, kalau dia mati kan sudah lebih panjang perjalanannya. Saya masih panjang lagi. Dia nggak terima, saudara. Jadi saudara, satu kali kita bicara kuasa Tuhan ini saya pernah gini. Di rumah saya, waktu sebelah kami beli, saya bilang ke istri saya, di sini ada yang gendut. Kau harus kuat dalam Tuhan, berdoa. Jadi gembala ini setiap saya pergi, setannya datang. Saya datang gede, tinggi besar, ada pun. Kalau saya di rumah pergi, jadi setan itu kenal siapa penakut. Kalau mau ketemu setan penakut, nanti saudara sering ditemui sama setan. Isu saya itu akan beres. Terakhir bosan saya, udah doa tumpang tangan terus, nggak ada amplop lagi. Amin. Ada pasang terus ya kan. Terakhir saya tinggal, saya bilang, kamu merdekakan dirimu sendiri, kamu berjuang. Betul, dia berjuang setengah mati, saudara. Oh, saya percaya dia berdua itu kalau udah satu tetap darah Yesus. Saya percaya darah Yesus dia mendapatkan darah Yesus. Saya ketawa saja, saudara. Saya betul, boleh tanya Yesus, saya biarin. Saya bilang dia udah. Oh, semua pujian yang gak hafal dari keluar, saudara. Ada kuasa dalam darah, dalam nama Yesus, dalam kuasa. Merdeka. Amin. Masih dibelenggu. Haleluya. Takut. Ibu-ibu kalau masih takut tentang ekonomi, takut tentang anak-anak, takut tentang bapak kok pulangnya telat, di mana dia nyangkut. Bahaya itu, saudara. Amin. Jangan takut. Amin. Jangan selalu ketakutan. Kalau ketakutan bahaya, bisa berantem sama suami. Bapak dari mana? Udah lama banget. Di mana? Sama siapa? Yang paling parahnya video call. Takut. Karena takut, akhirnya dia curiga terus. Hati yang gak tentram. Padahal sesungguhnya kematian Yesus dan kebangkitan yang telah memerdekakan kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Lalu saudara, dikatakan diperdamaikan oleh kematiannya. Jadi di sini kita lihat, di sini saya mengambil satu gambaran menyingkirkan dosa kesalahan kita. Amin. Karena dosa itu menghadang hubungan kita dengan Allah. Haleluya. Kita diselamatkan oleh hidupnya, kebangkitannya. Apa kebangkitan? Tidak. Dia tidak akan diakui. Dia tidak akan jadi Tuhan. Itu sebabnya karena dia bangkit, orang percaya dia Tuhan. Amin. Haleluya. Dia harus bangkit dari kematian dan dia menjadi Allah bagi seluruh orang yang mati dan yang hidup. Itu sebabnya dia sesudah dia bangkit, dia ketemu pas itu Petrus itu ditemuin sama Yesus. Temuin. Kenapa Petrus temuin? Karena Petrus itu harus dipulihkan. Haleluya. Karena Petrus itu gede semangatnya, power pengakuan hebat, tapi Petrus itu ketika Yesus ditangkap duluan nyangkal. Amin. Haleluya. Jadi yang suka power gede-gede, hati-hati, jangan nanti seperti Petrus. Haleluya. Dia tuh murid-murid yang paling
Yesus ditangkap, aku nggak kenal dia loh. Bukannya kamu bareng sama dia? Oh enggak, papasan doang waktu nyari ikan. Haleluya. Itu harus hati-hati, kontrol hati-hati. Amin. Ada orang kalem-kalem, tapi dia kuat. Yohanes yang kalem, dan dulu nggak kelihatan, nggak segala. Kayak si Yudas. Yudas itu ahli keuangan lagi, bendaharanya. Amin. Makanya jadi bendahara gereja sama sini. Hati-hati. Haleluya. Bendahara gereja itu posisinya doanya double. Haleluya. Pertama doakan supaya jangan jatuh ekonomi saya. Amin. Itu datang Yudas itu. Tapi lihat Yohanes yang lemah lembut. Oh Petrus, kuping orang ditebas. Ada yang ganggu kamu, saya dulu katanya. Ini ciri-cirinya kayak orang tadi Medan ini. Amin. Orang Medan kan gitu toh, ya kan? Wah, jujur pelayanan pertama buka-buka biasanya jemaatnya orang Medan duluan, ya kan? Tapi hati-hati, berarti tapi kita harus perlu dipulihkan. Itu harus dipulihkan karena dia mengangkal Yesus, harus dibereskan. Kita perlu dipulihkan. Ketika Yesus bangkit, dia temuin kebangkitan dan kehidupan Yesus memulihkan Petrus supaya Petrus tetap di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, baru kita cepat, saya kasih waktu tadi setengah jam. Kuasa kebangkitan, kuasanya yang menjadikan kita hidup baru. 1 Petrus 1 ayat 3, ini penting. 1 Petrus 1 ayat 3. Ini kita baca. Satu Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara, bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus itu adalah merupakan kelahiran baru bagi kita. Amin. Maka pujian tadi, aku telah mati, aku telah mati. Jadi hidup kita bukan hidup yang lama, tetapi hidup yang baru. Hidup kita bukan hidup yang dahulu di dalam kelibangan dosa, tetapi hidup yang sudah dikuduskan, tidak bercela, dibaharui. Hidup kita tadi bukan hidup sebagai seorang pemabuk, tetapi kita menjadi hidup yang penuh kasih. Hidup kita tadi bukan pencuri, yang dulunya kita pencuri, tapi kita berubah menjadi orang yang tidak seperti itu. Hidup kita adalah suka yang gampang, yaitu menganiaya istri atau anak, tetapi ketika kita mengalami kebangkitan Kristus, kita dirubah yang lemah lembut sabar. Amin. Hidup kita adalah pemberontak terhadap Allah, bahkan terhadap pekerjaan Tuhan, tetapi melalui kebangkitan Kristus, hidup Kristus itu masuk kepada kita. Kita berubah. Hidup kita tadi orang yang tidak suka berkorban kepada pekerjaan Tuhan, tetapi kebangkitan Kristus dengan hidupnya Kristus dalam kita, kita menjadi orang yang berkorban seperti Yesus berkorban kepada saudara saya. Amin. Bahkan dia mengorbankan nyawanya, tubuhnya semua. Jadi hidup Kristus itu yang ditransfer kepada kita. Hidup lama kita telah mati, tetapi hidup Kristus itu yang masuk mengganti kepada kita, memimpin kita. Ya Tuhan kita, kebangkitan mengubah kehidupan kita. Jadi kuasa kebangkitan itu mengubah. Bapak Ibu, kalau ingin Tuhan ubah hidupmu, hidupilah kebangkitan Kristus. Hidup akan diubah secara rohani, bahkan secara kehidupan di dunia ini Tuhan sanggup mengubah keadaan. Haleluya. Amin. Dia sanggup mengubah yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang hancur menjadi pulih. Amin. Yang berkekurangan menjadi berkecukupan. Dia memberi pengharapan kepada saudara, dan harapan itu menjadi ya dan amin ketika terhidupi, yaitu hidup dalam kebangkitan Kristus.
Kristus. Sekali lagi, mudah ngomongnya, tetapi untuk melakukannya kita harus betul-betul rela. Haleluya, mengajar setiap bersama, menumbuhkan diri kita kepada Tuhan. Jadi hidup dalam kuasa kebangkitan. Galatia 2:20, ini yang terakhir. Galatia 2:20. Bagian A. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, bukannya aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah yang disebut hidup dalam hidup kebangkitan Kristus. Amin. Hidupnya itu sebabnya Paulus berkata semua dianggap sampah. Maka fokusnya dia adalah kerajaan Allah. Fokusnya adalah keselamatan. Amin. Fokusnya adalah kehidupan kekal. Silakan Anda boleh berkarir, berusaha, tapi ingat itu bersifat sementara. Amin. Silakan Anda bekerja, cari uang, itu bersifat sementara. Tapi ada yang kekal, kehidupan. Jangan sampai kita kehilangan yang terutama, terpenting yang disampaikan oleh Paulus. Kita mendapatkan yang tidak terpenting, tapi kita meninggalkan yang terpenting. Dunia ini sementara, hidup ini sementara, singkat. Seperti cepat berlalu. Muda, remaja, pemuda, tua, selesai itu siaplah masuk peti. 1,5 meter kali 2, hanya itu. Dengan rumah tipe 21. Mungkin kalau di sini memiliki rumah tipe mungkin 100, tipe 200, tapi nanti kalau mati ingatlah, rumah kita sementara untuk dikuburkan itu cuma 1x2. Kalaupun digede-gede, tetap lubangnya 1x2. Amin. Lahannya gede, tetap 1x2. Nggak mungkin dibikin nanti di piku saudara, lubang saudara itu kira-kira 10x10. Atau dia berpikir, anak saudara berpikir supaya bisa dia main pingpong atau bulu tangkis nanti di dalam. Enggak, saudara. Tetap saja 1x2. Itu sebabnya teman saya pernah bawa saya, tawarkan saya waktu muda, ada perumahan murah. Waktu itu masih 400.000. Saya dibawa kemana? Saya senang, saya pikir untuk pelayanan. 400.000 bro, aja iya, murah. Daerahnya bagus, strategis, tanah kusir. Saya nggak tahu tanah kusir itu apa. Saya datang dari Sumatera. Betul-betul saya pergi ke sana. Saya pikir karena dia orang proyek Bintaro, saudara. Saya pikir ke perumahan. Begitu kami masuk ke kuburan, kenapa jalannya? Emang jalannya begini bro, aja iya, begini jalannya. Serius dia bawa saya ke dalam. Dia bawa, nggak taunya kuburan bapak ibu. Saya bilang, bro anjir rese ngana. Kita pikir ngana mau bawa kita ke perumahan untuk pelayanan. Ke tempat mati saya pikir. Dia bilang, ini murah bro. Kalau di perumahan di sektor sekian mahal. Karena saya tanya-tanya harga rumah, dia orang Bintaro. Tulusnya dia bawa saya sudah ke kuburan sudah. Jadi saudara tahu ujung-ujungnya akan seperti itu. Haleluya. Amin. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi itu sebabnya kejarlah kehidupan yang kekal, hiduplah dalam kebangkitan Kristus. Pada sehingga maju ke depan kita akan ada satu pujian. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
kebangkitan Tuhan, penuh kuasa. Boleh kami mendapat kemenangan, pembebasan, pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus Tuhan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan kuasa kebangkitan-Mu dipakai untuk kemuliaan bagi Engkau. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Juga Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Pakai semakin hari, semakin heran di dalam Engkau. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oleh kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa belajar untuk lebih setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Kami semua besar kecil kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tak pernah mengecewakan kami. Sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Sambil menunggu kita nyanyikan pujian kita. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Kemenangan bagi kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Jangan lupa mengucapkan ya kepada Bapak Pendeta Albert Sinawan atas pemberitaan firman Tuhan kepada seluruh jemaat GPDI Gria 50. Semakin hari semakin bersinar yang menjadi saluran berkat dan diberkati keluarga pelayanan semua jemaat yang di sana ya. Semakin selalu takut akan Tuhan ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oh ya, bantu dalam doa ya untuk Bapak Sinaga ya. Minggu kemarin dia masuk rumah sakit di sini minggu kemarin waktu hari Jumat ya, Jumat Agung. Bapak Sinaga memang sudah pucat ya, sekarang masih dirawat ya di rumah sakit ya. Bantu doa terus ya, biar senantiasa diberikan kesembuhan, pemulihan, dan datang kembali kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Jadi minggu depan tidak ada perjamuan karena tadi sudah di Jumat Agung
ya. Jadi tetap bisa seperti ibadah seperti biasa ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara semuanya jangan lupa nanti minggu depan ada sakramen penyerahan anak dan baptisan. Jangan lupa bawa baju ganti ya. Doakan terus biar semakin kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu saja. Ada lagi untuk panitia yang ada? Udah? Ya, makasih Tuhan memberkati. Kita tutup ibadah pada saat siang ini, kita bangkit berdiri semuanya. Amin. Haleluya. Dengan hormat nanti doa berkat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Helbert. Silakan. menyertai kami, bahkan Engkau memenuhi kami dengan damai sejahtera Allah. Terima kasih hari ini buat ibadah Paskah. Tuhan, tolong kami. Kami percaya oleh kuasa-Mu melalui kebangkitan Yesus. Kami percaya hari ini kami memiliki hidup dalam Yesus. Kami memiliki kuasa kebangkitan. Kami mengalami kuasa kebangkitan. Dan itu sebabnya kami percaya Tuhan. Kami mau nyatakan kepada diri kami masing-masing, apabila ada yang sakit, oleh kuasa Tuhan sembuh. Dan hari ini kami mau percaya tetap kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang memiliki pergumulan persoalan hidup, permasalahan-permasalahan, oleh kuasa kebangkitan Kristus, kami dimenangkan, kami dilepaskan, kami ditolong dalam nama Yesus. Itu sebabnya semua jemaat-Mu akan pulang dengan sukacita dan kemenangan dan hidup yang baru dari Tuhan. Dia mau berdoa hari ini buat Tuhan, ada jemaat-Mu Bapak Sinaga yang sakit Tuhan, terbaring Tuhan di rumah sakit. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami sepakat Tuhan, kami semua umat-Mu di tempat ini mengangkat hati kami, mengangkat pengharapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat Bapak ini dalam nama Yesus, kuasa salib Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, bahkan apapun yang diperlukan dalam semua yang dihadapi oleh keluarga ini, Tuhan yang menyediakan, mencukupkan. Kami berdoa buat Bapak yang berulang tahun, kami taruh dalam tangan-Mu. Hidupnya adalah kemurahan Tuhan. Tuhan telah menambahkan usia itu semua kemurahan Tuhan. Biarlah hidupnya dipakai melayani Tuhan, hidupnya dipakai untuk berlaku setia kepada Tuhan, mengasihi Allah. Tuhan berkati dengan umur yang baru. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan kesetiaan kepada Tuhan, tambahkan berkat-berkat-Mu dalam hidupnya, tambahkan berkat-Mu dalam keluarganya, tambahkan berkat-Mu dalam masa depan usahanya, semuanya apapun yang dikerjakan.
berkat Allah memenuhi keperluan mereka. Terima kasih semua umat yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Selidikilah apabila di tengah-tengah situasi kesulitan yang besar di hari-hari ini bangsa kami. Tuhan selidiki rumah tangga umat-Mu ya Tuhan. Tuhan taruh berkat-berkat-Mu kepada rumah tangga umat-Mu. Tuhan taruh berkat-Mu kepada pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan taruh berkat-Mu kepada usaha-usaha mereka. Lebih dari itu Tuhan taruh berkat kekuatan kesehatan bagi kami semua, supaya kami tetap memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat gembala di tempat Engkau berkati. Beri kesehatan buat tante, supaya tetap kuat di tengah-tengah melayani Tuhan, memimpin umat-Mu, menggembalakan jemaat-Mu. Tuhan berikan hikmat yang dari Allah, kemampuan, kekuatan, kesehatan, anugerahkan kepadanya. Apa yang menjadi keperluannya Tuhan yang mencukupkan. Berkati anak menantu semua, cucu berkati. Biar Tuhan memelihara mereka. Terpujilah Tuhan. GPDI Medland Gereja 50 ini, biarlah kiranya tetap bersinar, berdampak, sehingga lewat pekerjaan Tuhan di tempat banyak jiwa yang dimenangkan. Kami berdoa Tuhan dalam rencana mereka, yaitu penyerahan anak dan baptisan air. Kami berdoa apabila ada umat-umat-Mu yang belum menyerahkan diri untuk dibaptis Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, mari jamah hati mereka, biar mereka boleh mengalami kematian di dalam Yesus, dikuburkan dan dibangkitkan. Melalui baptisan ini mereka semakin dikuatkan Tuhan sebagai tanda orang percaya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berkati pekerjaan-Mu di tempat, berkati bangsa kami, pemerintah kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Jerih payah mereka tidaklah sia-sia. Berkati korban-korban umat-Mu, baik itu persembahan, baik korban syukur, baik korban perpuluhan. Genapkan firman-Mu, digenapi dalam kehidupan mereka, supaya lewat apa yang mereka lakukan, mereka menuai janji Allah, menuai yaitu firman Allah yang dijanjikan kepada umat-Mu semua. Terpujilah Tuhan, balas semua di tengah-tengah pekerjaan dan usaha mereka. Terpujilah Allah. Kami akan pulang, Kau menyertai kami. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Allah, umat pilihan imamat rajani, pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dari Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Jemaat Gereja 50 Medland Tambun Cibitung, selamat Paskah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pesan bagi jemaat Gereja Medland 50 Tambun, semangat terus dalam Tuhan, setia mengiring Tuhan, terus bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin terus mengasihi dan mencintai pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati.